Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship Revival Total Ministry. Oke, seberapa yang sudah hadir pada malam hari ini? Kita akan bersama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan materi kita, yaitu kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah. Yang sudah kita bahas pada hari Rabu kemarin ya. Kemerdekaan dan kemuliaan anak Allah. Saudara, ini merupakan harapan dan kerinduan daripada Allah sendiri, yaitu untuk memerdekakan Anda dari semua hal-hal yang mengikat atau mewarnai kehidupan kita ini, yang semua adalah hal-hal yang sumbernya dari dunia. Tuhan akan lepaskan kita sehingga kita memiliki sebuah identitas baru di hadapan Allah. Ya, kita bukan orang dunia lagi, tapi sekarang kita adalah warga negara kerajaan surga. Kita bukan lahir dari dunia, tapi kita lahir dari Allah. Sehingga ada potensi ya untuk kita boleh mengalami sebuah kemerdekaan. Bahkan ketika kita mau ditarik ya untuk menjadi mulia sama seperti Allah Bapa itu mulia, itu bukan sesuatu yang mustahil ya. Tapi itu bisa dilakukan karena apa? Status posisi kita, identitas kita inilah yang menentukan kita bisa atau tidaknya nanti ya. Nah, semua itu terjadi karena adanya sebuah persatuan kita dengan Allah yang terus kita bangun sampai kita melebur menjadi satu ya dengan Allah. Amin. Oke, Bapak Saudara, malam hari ini kita akan lanjutkan ya tentang perbudakan dan kebinasaan. Nah, sampai di sini ya. Perbudakan kebinasaan. Nah, Saudara, kita pernah mendengar ya kata satu ayat nanti kita akan baca. Namun diawali dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Mengapa seluruh makhluk itu sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kapankah anak-anak Allah itu mencapai kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah itu? Ya. Nah, saudara, di sini yang bagian 2 ini sebenarnya hurufnya kecil ya. Nah, seperti anak-anak yang di atas semua itu kecil ya. Nah, ini mengacu bukan kepada Tuhan Yesus, tapi mengacu kepada orang-orang percaya yang telah diberi status baru menurut Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. A-nya bukan besar. Ya. Nah, anak-anak Allah. Jadi pertanyaan ini lebih diarahkan atau ditujukan kepada orang-orang percaya. Mengapa seluruh makhluk sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah itu dinyatakan, ya. Nah, anak-anak Allah itu dinyatakan, dan kapan anak-anak Allah itu akan mencapai sebuah kemerdekaan dan kemuliaan sebagai anak-anak Allah itu. Amin. Nah, sekarang coba pertanyakan dalam diri Anda sendiri. Ketika Anda ditebus oleh Tuhan Yesus, segala sesuatu sebenarnya sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus, bukan? Sakit sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita bisa berkata, oleh bilur-bilurnya saya bisa sembuh. Dia yang kaya rela menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya, betul? Nah, jadi pindah tempat, ya. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya Anda yang miskin jadi kaya. Semua dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita yang dulu hina, sekarang diberi kemuliaan oleh Tuhan Yesus juga. Kenapa? Yesus berdoa juga ya, Bapak, ya, jangan ambil mereka dari dunia ini, tapi lindungilah mereka dari yang jahat. Aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka,
supaya mereka yang dimaksud adalah murid-muridnya. Nah sekarang ini berlaku bagi kita orang percaya, supaya orang-orang percaya itu menjadi satu sama mulianya seperti kita mulia. Nangkep saudara? Ya. Jadi statement-statement yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sebuah pengertian yang harusnya menjadi pengertian yang kuat, yang kita terus angkat dalam kehidupan kita. Sakit disembuhkan, miskin diperkaya. Kita yang harusnya binasa diselamatkan. Kita yang hina telah dijadikan mulia. Amin. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita kembali melihat kondisi kita. Dan kita juga sedang dinanti-nantikan. Karena orang beriman itu seperti orang yang ada di dalam kencah pertandingan. Mereka menjadi penonton dan saksi-saksi. Mau melihat perubahan apa sih yang terjadi kepada orang-orang yang percaya itu. Jadi kalau menjadi pengikut Yesus, ya, menjadi orang percaya, nggak ada kemajuannya, nggak ada perubahannya, percuma ikut Yesus. Ikut Yesus harus mengalami transformasi, betul? Karena targetnya diubah menjadi serupa dengan Yesus. Jadi yang diharapkan oleh Allah itu adalah sebuah perubahan. Kenapa ini jarang terjadi dan sulit terjadi atau lambat terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya? Karena yang dikejar targetnya salah. Ikut Yesus hanya cari kesembuhan. Sebenarnya kesembuhan sudah diberikan tuh. Ikut Yesus mencari kebahagiaan. Ikut Yesus mencari kekayaan. Padahal semuanya itu telah diberikan kepada Anda. Itu bukan sesuatu yang Anda kejar harusnya. Anda terima dengan iman, lalu Anda mulai ngalami karena Tuhan mempercayakan itu semua kepada Anda. Betul? Nah, di sini sekarang ada bagian yang harus Anda kejar. Apa itu? Kemerdekaan dan kemuliaan. Kapan aku merdeka dari semua jenis ikatan-ikatan yang sedang mengikat dalam kehidupanku ini? Saya nggak ngerti Bapak Saudara, Anda sedang terikat dengan apa? Yang bersifat dunia. Itu harus dilepaskan, dimerdekakan. Jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Banyak hal saudara, yang kadang-kadang disembunyikan oleh si iblis, supaya kita nggak tahu kebenarannya. Atau karena kemalasan kita, sehingga kita nggak tahu kebenaran-kebenaran yang sebenarnya sudah ada di dalam Alkitab. Ketika saya ajarkan, saya kutip ayat itu, kadang-kadang ada orang yang baru kaget loh. Oh Pak, ada juga ya ayat kayak begini. Saya tanya, kalian jadi orang Kristen sejak kapan? Sejak lahir Pak. Hah? Sejak lahir, sekarang usia udah 50 tahun. Masa ayat ini nggak tahu? Nggak heran. Hidupmu nggak mengalami kemerdekaan karena kamu nggak tahu kebenarannya. Amin. Tahu kebenaran itu penting. Supaya apa? Anda boleh mengalami kemerdekaan. Amin. Nah, mengalami pimpinan roh itu juga penting bagi anak-anak Allah. Ya, karena roh itu akan membawa Anda kepada seluruh kebenaran. Betul? Roh itu juga yang akan memerdekakan Anda. Nah, saudara, banyak mata, banyak makhluk sedang melihat Anda. Ya, kapan mereka ini mengalami kemerdekaan? Kapan mereka ini mengalami menjadi mulia? Nah, ini sedang ditunggu-tunggu, saudara. Seluruh makhluk merindukan saat anak-anak Allah itu dinyatakan. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu ya terjadi bila kesadaran anak-anak Allah itu tiba kepada kepenuhan persatuannya dengan pikiran Allah Bapa, dengan pikiran Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Itu sebabnya air yang hidup itu diberikan sebagai sarana untuk mencuci bersih semua pikiran-pikiran duniawi sampai ke akar-akarnya.
Yuk kita baca satu ayat dalam Roma 8 ayat 18 sampai 22. Baca sama-sama ya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi ya dalam pengharapan oleh kehendak Dia, yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Nah, saudara, Anda perhatikan, ya, perubahan Anda ini sedang ditunggu. Ketika Anda mengalami kemerdekaan, meningkat pada level kemuliaan demi kemuliaan, itu yang ditunggu-tunggu oleh segala makhluk. Kenapa? Karena nasib mereka sekarang tergantung Anda. Ya, kalau Anda bisa berubah, Anda mengalami kemerdekaan, Anda mengalami kemuliaan, mereka bisa mendapatkannya melalui Anda. Di dalam Anda itu nanti makhluk-makhluk itu juga akan mendapatkan kemerdekaan dan kemuliaan itu juga. Ya, tadi ayat 20 ya, sekarang baca sekali lagi supaya nanti Anda ngerti maksud saya ini ya. Ayat 20 katakan begini. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah ini harus mengalami kemerdekaan dan kemuliaan lebih dahulu. Baru makhluk-makhluk yang menanti-nantikan itu nanti boleh mengalami hal yang sama seperti apa yang telah Anda alami. Amin. Nah, saudara, ini pesan daripada Allah Bapa begini. Anakku, kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah itu hanya diberikan kepada anakku yang mau mendekat dan bersatu dengan aku. Menjadi satu dengan Allah yang maha besar sendiri. Ya, ini syaratnya. Ya, syaratnya. Kemerdekaan dan kemuliaan itu hanya diberikan kepada mereka yang mau dekat bersatu dengan Allah. Amin. Menjadi satu dengan Allah yang maha besar. Jadi saudara, menjadi orang Kristen itu bukan perkara mengorbit, jadi top, jadi terkenal, jadi hebat, jadi populer, jadi selebritis rohani. Bukan. Jadi orang Kristen itu sebenarnya perkara masuk ke dalam Bapa. Ya, masuk ke dalam Bapa sehingga hidupmu tersembunyi di dalam Bapa, ya, di dalam Yesus dan di dalam Roh Kudus, sehingga Bapa, Yesus dan Roh Kudus itu boleh bermanifestasi di dalam hidup Anda. Itu maksud daripada perkataan Paulus, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Betul? Awalnya Paulus itu masuk ke dalam Yesus, lalu Paulusnya hilang. Sekarang yang nampak hanya Yesus di dalam dirinya. Nah, dari sinilah kita lihat, perkara-perkara yang sifatnya manusiawi itu sudah nggak bereaksi lagi di dalam diri Paulus. Yang bereaksi siapa? Yesus. Ketika reaksimu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, perasaanmu adalah perasaannya Yesus. Coba saudara Anda lihat. Orang melihat Anda, wah, ini orang beda dengan yang lainnya loh. Ini orang sangat-sangat istimewa. Orang sangat mulia. Kenapa? Karena manifest Yesus yang terdampak di dalam kehidupan Anda itu membuat orang menilai. Ya, menilai, wah, sangat mulia. Amin. Nah, Bapak Saudara, sekarang kita mengerti ya bahwa
mendekat kepada Allah terus dilakukan terus setiap hari. Bukan doanya Tuhan pakai saya ini dan itu dan sebagainya. Ya, tanpa mau dikoreksi oleh Tuhan. Ada orang-orang yang maksa-maksa Tuhan terus. Tuhan pakai saya sodorin dirinya terus dan akhirnya Tuhan karena dipaksa-paksa ya sudahlah. Ya, aku izinkan engkau untuk melakukan pekerjaanku di muka bumi ini. Tapi saudara kiprahnya Anda lihat sendiri. Ya, minta diurapi oleh Tuhan. Urapannya kenceng dan sebagainya. Tapi dagingnya juga bermanifestasi. Orang hanya kagum dengan urapannya, tapi orang enek dengan perbuatannya, betul? Nah, jangan sampai itu terjadi. Ya. Karena orang yang berurapan belum tentu hidupnya berubah. Urapan nggak mengubah manusia loh, saudara. Ya. Urapan itu menghasilkan power. Untuk apa? Untuk pelayanan. Yang mengubah hidupmu adalah karena engkau menyatu dengan Tuhan. Semakin engkau mengenal dan menyatu dengan Tuhan, hidupmu akan berubah. Itu caranya berubah. Jadi kalau Anda mau mengubah siapapun juga, jangan diurapi. Kalau Anda mau mengubah seseorang, bawa orang itu untuk datang kepada Yesus, lalu mendekat kepada Yesus, melekat kepada Yesus, menjadi satu dengan Yesus. Saya jamin pasti berubah. Kalau Anda hanya doain dan urapi, nggak akan berubah. Ya, nggak akan berubah. Malah nanti akan jadi bahaya, akan jadi dendeng, ya. Daging yang berurapan. Urapannya enak, tapi dagingnya nyebelin, ya. Nah, jangan sampai itu terjadi, ya. Nah, saudara, dahulu Paulus itu berharap-harap akan terjadinya hal itu. Tetapi sekarang saatnya janji itu benar-benar dipenuhi. Sampai sekarang belum banyak hamba-hamba Tuhan mengerti apa maksud tulisan Paulus itu. Walau Bapak katakan, aku sering berbicara kepada hamba-hambaku yang telah mendekat kepadaku. Kita lihat contoh ya. Orang yang berjalan dengan Tuhan, hidupnya mengalami perubahan yang luar biasa dengan cepat. Lihat, hidupnya Henokh. Dia satu-satunya yang mampu mengerti setelah mendengarkan anakku, berbicara terus kepadanya dari tahun ke tahun. Dan ketika dia mulai mengerti ya maksud anakku, ia amat diberkati dan mampu menyesuaikan diri dengan rencana itu yang membuat proses perubahan kemuliaannya bertambah pesat sampai ia tak dianggap layak lagi tinggal di bumi. Aku mengangkatnya ke surga dan ia menikmati kesukaan di surga lebih lama dari semua orang yang pernah lahir di bumi. Anda lihat sudah. Perubahan Henokh terjadi karena apa? Alkitab nggak mencatat bahwa Henokh itu sehebat Elia, sehebat Elisa, sehebat Musa, betul? Kalau Anda cerita tentang Musa, tentang Elia, tentang Elisa, tentang Yesaya dan sebagainya, Yosua yang bisa menghentikan matahari, membelah laut dan sebagainya, itu orang-orang hebat di zamannya. Sebagai hamba-hamba Allah yang dipakai oleh Tuhan. Tapi saudara Anda lihat, ya, Henokh, walaupun nggak banyak prestasinya, tapi Alkitab cuma berkata, Henokh itu hidup bergaul karib dengan Allah, berjalan dengan Allah. Lalu Henokh tidak ada di bumi karena diangkat oleh Tuhan. Orang yang mengalami rapture pertama kali adalah Henokh. Yang kedua baru Elia. Dan Elia itu pun mengalami rapture karena apa? Karena setelah dia mentok, pengen mati itu, lalu 15 tahun sisa hidupnya itu dipakai untuk apa? Ngikut Tuhan terus. Lalu dia diangkat juga. Tapi saya mau cerita tentang Henokh. Ya. Perubahan terjadi dalam diri Henokh bukan karena urapan. Tapi karena kesetiaannya, karena dia nempel sama Tuhan. Ketika dia bercakap-cakap, berjalan dengan Tuhan, dia banyak mendapatkan masukan ya dari Tuhan.
Dan Henokh mengalami transformasi, perubahan dari hari lepas hari. Sampai akhirnya dunia tidak bisa menerima dia. Ya, lalu Henokh terangkat. Nah, saudara, ini merupakan satu prinsip. Bagaimana mengalami perubahan, bagaimana mengalami kemerdekaan dan kemuliaan itu, caranya adalah bersekutu dengan Tuhan. Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, Injil adalah sarana untuk memperdamaikan segala yang di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi. Sehingga mereka masuk ke dalam kemerdekaan anak Allah. Siapa yang berhak menuntun mereka semua ke dalam kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan ini. Anak-anak Allah yang telah dimerdekakan oleh kasih dan anugerah yang luar biasa ini, segala penderitaan di bumi akan diakhiri, sakit bersalin akan ditiadakan oleh anak-anak Allah yang merdeka. Amin. Saudara lihat ya tadi, bahwa Injil itu adalah sarana untuk memperdamaikan segala, baik yang ada di langit, baik yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Ya, nah, tadi pagi ada yang WA saya, ya, dia masih, ya padahal sudah ikut pemuridan lama, ya dulu muridnya Pak Leo, ya. Nah, tadi malam juga ikut, juga nanya bagian terakhir. Nah, akhirnya nanya lagi, ya Pak Gideon, ya saya mau dengar ulang, tolong dong kirim rekamannya. Saya kirim rekamannya, terus dia dengar ulang lagi, terus akhirnya dia nanya sama saya, ya. Salah satunya ini, ya, bahwa yang diperdamaikan, yang boleh menerima Injil, baik yang di langit, di atas bumi, dan yang di bawah bumi, ya. Lalu dia tanya, Pak, kalau yang di langit saya ngerti, ya, itu maksudnya malaikat-malaikat, ya, dan semuanya itu. Yang di bumi ya manusia dan sebagainya, ya. Lalu masalahnya Pak, yang di bawah bumi itu siapa? Yang di bawah bumi itu siapa? Lalu saya jelaskan ya. Dulu ya, ketika Samuel dipanggil oleh perempuan Endor itu ya, pemanggil arwah itu karena disuruh oleh Saul itu, ada yang ilahi muncul dari bawah bumi gitu ya. Siapa itu? Samuel, ya. Nah, ternyata ada makhluk-makhluk juga yang ada di sana yang boleh menerima Injil. Bagi mereka yang belum diperdamaikan, Injil adalah sarana untuk memperdamaikan segala sesuatu. Nah, oleh sebab itu Tuhan mempersiapkan kita semuanya. Supaya apa? Supaya kita ini dibangun, dilengkapi, diubah lebih dahulu oleh Tuhan untuk menjadi duta perdamaiannya nanti. Memperdamaikan segala makhluk, menuntun mereka semua ke dalam kemerdekaan dari perbudakan kebinasaan. Artinya Bapak itu tidak mau satu makhluk pun itu kalau bisa jangan ada yang binasa. Baik yang ada di langit, yang di bumi, dan yang ada di bawah bumi ini. Nah, saudara, oleh sebab itu, ya, kita harus siap untuk melaksanakan agendanya Bapak ini. Nah, saudara, untuk hal itu kita harus memiliki pikirannya Allah, saudara. Ya, pikirannya Allah. Saudara, seluruh cara berpikir kita harus melebur dengan pikirannya Allah. Untuk itu semua pikiran duniawi kita harus dibersihkan sebersih-bersihnya, tanpa kecuali. Hal-hal yang sudah kita anggap baik dan wajar juga harus dibuang sampai habis, bila tak tepat seperti pikirannya. Amin. Nah, di sini kita diajar untuk berpikir mutlak, cermat, tak bimbang, tak ragu-ragu, tidak mengira-ngira, tapi tahu tepat apa yang akan terjadi atau sedang terjadi di tempat lain dan yang ada di dalam masa lampau di hati orang. Lihat saudara ya, ketika Anda mulai
ya, memiliki pikirannya Allah. Seluruh cara berpikir kita akan dilebur dengan pikirannya Allah ini. Semua yang namanya pikiran duniawi harus disikat habis, dibersihkan semuanya, tanpa kecuali, ya, tanpa kecuali. Nah, saudara, kok bisa manusia itu sekarang memiliki pikiran duniawi? Nah, kemarin juga ada yang tanya, tapi belum sempat saya jawab, saya lupa kalau orang ini pernah nanya. Waktu saya mau menjelaskan ini baru keinget nih, saudara, ya. Nanyanya gini, Pak, saya belum ngerti, Pak, tentang belajar di bawah pohon kehidupan dan belajar di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu gimana? Nah, di sini kita langsung pada hasilnya saja, ya. Orang yang belajar dengan pohon pengetahuan baik dan jahat, hasilnya adalah pikiran duniawi. Ya. Orang yang belajar di bawah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat, mereka belajar dengan cara riset, ya. Nah, mencari, mencoba, menggali, betul ya, memprediksi. Nah, itu semua adalah perkiraan. Ya, dicoba gini, ya, belajar seperti itu. Ingat ya, ada orang akhirnya menemukan listrik dan sebagainya. Berapa kali dia mencoba dan gagal? Ribuan kali sudah. Akhirnya berhasil. Setelah mencoba ribuan kali, betul? nah, saudara, mereka mencocok-cocokkan ini dan itu dan itu. Awalnya mengira-ngira, betul? Jadi belajar di bawah pohon pengetahuan baik dan jahat itu sebenarnya adalah interpretasi, perkiraan semuanya. Bukan sebuah kepastian. Ya. Belajar di bawah pohon kehidupan adalah mau ngerti Tuhan sebenarnya. Simpel ya. Mau ngerti Tuhan. Tuhan, iki piye? Lalu Tuhan ngomong, oh begini ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Tuhan, Anda ambil menjadi sebuah prinsip. Kata Tuhan. Inilah orang-orang yang belajar di bawah pohon kehidupan. Hasilnya adalah melakukan kehendak Tuhan. Nangkep ya? Dulu sebenarnya manusia itu mau diajar model begini. Tapi gara-gara Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, akhirnya terkontaminasi. Keturunannya semuanya mengkais-kais ilmu di muka bumi ini dengan cara apa? Dengan cara riset tadi itu. Ya, mencoba dulu, gini-gini, bereksperimen itu dan sebagainya. Dan kalau bisa menemukan dan itu, wah, lalu dikasih gelar profesor. Menjadi orang hebat dan semuanya gitu. Sebenarnya yang paling hebat itu adalah orang yang ngerti kehendak Tuhan. Amin. Kok bisa, Pak? Nanti Anda baca ya. Efesus 5 ayat 17. Ada yang sudah hafal? Efesus 5 ayat 17. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Nah, jadi orang kalau nggak ngerti kehendak Allah disebut apa? Halo? Efesus 5:17 bilang, janganlah kamu bodoh, tetapi hendaklah kamu mengerti, usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Jadi orang yang nggak ngerti kehendak Allah disebut apa? Nah, ngomong sendiri, saya nggak tega. Kalau saya ngomong nanti dikejar lagi. Kok gitu sih? Gitu ya. Nah, biar Anda yang ngomong sendiri berdasarkan Efesus 5 ayat 17. Amin. Nah, padahal saudara, kalau dilihat gelarnya, wow, panjang banget. Hasilnya banyak. Itu enggak ya? Karena apa? Menemukan ini, menemukan itu. Wah, merumuskan ini, merumuskan itu, dan sebagainya. Tapi tetap aja dipandang Tuhan apa? Bodoh. Yang dianggap pinter, bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin.
Itu yang bijaksana. Nah, yang bijaksana adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Nah, saudara, memiliki pikiran Tuhan itu harus diupayakan supaya kita bisa selaras. Jalan hidup kita ini seperti itu, seperti Tuhan. Betul? 2 Korintus 6, 1 Korintus 2 maksud saya, ayat 16. 1 Korintus 2, ayat 16. Sebab, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ada zamannya Paulus, orang-orang yang memiliki pikiran Kristus. Kalau dipakai kata kami, artinya lebih dari satu, betul? Kalau hanya Paulus seorang yang memiliki pikiran Kristus, Paulus pasti berkata, aku punya pikiran Kristus. Tapi Paulus menulis, kami, beberapa orang yang dibina, yang dibimbing oleh Paulus, akhirnya mereka bisa memiliki pikiran Kristus, betul? Nah, memiliki pikiran Kristus. Saudara, cara yang dilakukan oleh Paulus untuk supaya orang ini bisa berpikir dan memiliki pikiran Kristus, itu bisa kita lihat. Paulus itu cara ngajarnya bagaimana? Kolose pasal 3, ayat 1 sampai 2. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah, dan pikirkanlah perkara yang di atas itu. Kapan Anda dibangkitkan bersama dengan Kristus? Kapan? Ketika Anda dibaptis, bukan? Ketika Anda dibaptis itu kan Anda dibunuh kan ya. Aku baptis itu sebenarnya aku bunuh. Dibunuh dari semua keinginan-keinginan duniawimu, dan Anda mau berkomitmen dengan Tuhan. Ikut Yesus. Dibunuh. Lalu dikuburkan. Diselam. Ya. Nah, walaupun nggak nyampe 1 menit nguburnya. Nah, setelah itu yang baptis, lalu ngangkat keluar. Ketika ngangkat keluar, yang baptis bilang apa? Aku bangkitkan engkau bersama dengan Kristus. Amin. Nah, ketika Anda dikeluarkan dari air dibaptis itu, Anda sedang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Setelah selesai baptis, perhatikan. Nasihatnya adalah, pesannya adalah, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah, dan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Habis dibaptis, yang dipikirin masih perkara yang di bawah. Yang dicari masih perkara yang di bawah. Tentang Tuhan yang di atas, tentang rencana Allah, kehendak Allah, nggak disentuh sama sekali. Bahkan kadang-kadang ada juga ya, orang mau dibaptis tujuannya supaya tokonya laris. Nah, ada juga. Bisnisnya semakin maju. Ya. Kenapa saya ngomong begini? Karena saya ngalami beberapa orang yang minta dibaptis gitu ya. Habis itu sudah gitu ya. Pak, ya. Nanti setelah saya dibaptis semoga Pak, ya bisnis saya semakin maju Pak. Hah? Pak, setelah dibaptis nanti Pak, saya bisa ini, bisa itu, dan sebagainya gitu. Nah, karena dia ngomong begitu, sebelum dibaptis, saya bagikan ini dulu, Kolose 3 ayat 1 sampai 2. Kalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sudah diomongin kayak begitu pun, belum ngerti juga. Masih getol dengan seperti itu. Makanya perubahannya nggak ada sama sekali. Lalu minta dibaptis oleh orang lain juga. Ya,
Selama cara berpikirnya nggak diubah, yang dicari nggak berubah, bukan Tuhan, yang dikejar terus dunia ini, yang dia nggak ngalami perubahan, amin. Nah, Kolose 3 ayat 1 sampai 2, nanti coba baca ulang dan renungkan. Lalu cek hidup Anda. Apakah Anda sedang mencari perkara yang di atas? Apakah Anda sedang memikirkan perkara yang di atas? Atau masih memikirkan hal yang banyak di bumi ini? Ya. Nah, saudara, pikiran dunia, ya, pikiran-pikiran dunia, semua harus dihapuskan agar Anda hanya berpikiran seperti Kristus saja. Ya, pikiran seperti apa? Ya, pikiran seperti apa? Nah ini saudara, ini pikiran duniawi, ya, dan pikiran Kristus itu bedanya jauh, saudara. Ya, nah, kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Pak, kan ada ayatnya. Paulus kan juga bilang, kalau nggak kerja jangan makan. Saudara, konteksnya harus Anda baca. Ketika Paulus ngomong seperti itu, ngomong kepada siapa? Dalam kondisi bagaimana? Karena Paulus menemukan atau sedang berbicara dengan orang-orang yang memang malas. Ya, bagi orang yang malas, Paulus bilang, kamu nggak layak nggak makan. Kamu harus kerja supaya bisa makan. Ya, tapi kalau Anda nggak malas, saudara, beda lagi. Ya, ingat ya, orang malas sama orang nganggur itu beda. Satu kali Tuhan Yesus ya memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang punya kebun anggur. Dia cari pekerja-pekerja ya untuk direkrut di kebun anggurnya. Dia keluar. Lalu ada orang yang nganggur. Lalu ditanya, kenapa kamu nganggur? Jawabannya bukan malas. Jawabannya apa? Karena nggak ada yang mengupah saya. Makanya saya nganggur. Sini, ikut aku. Kerja di kebun anggurku. Ketemu orang lagi. Kenapa kamu nganggur? Nggak ada yang mengupah aku. Yesus nggak pernah merekrut orang malas. Amin. Kalau ada orang malas, pergi kepada semut. Belajar kepada semut. Amin. Nah, belajar sama binatang yang kecil itu loh. Nah, dan Alkitab juga mengatakan orang malas itu kayak engsel pintu, betul ya. Kelihatannya bergerak, cuman bergerak di tempat. Ya buka, tutup. Nggak pernah jalan, nggak pernah menghasilkan sesuatu. Ya, nangkep ya. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Kerja keras itu sebenarnya adalah prinsip, konsep dari pikiran duniawi. Ingat, ketika manusia jatuh dalam dosa, ya, Tuhan ngomong sama Adam, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, maka terkutuklah tanah dengan peluhmu, ya, dengan usahamu, engkau akan mencari rezekimu. Pernyataan itu dikatakan ketika manusia jatuh dalam dosa, betul? Ada kutuk bagi ular, ada kutuk bagi wanita. Nah, walaupun Adam tidak dikutuk, tapi Adam harus mengupayakan sesuatu, berpeluh. Kenapa orang berpeluh? Karena kerja keras, betul? Jadi kerja keras itu adalah areanya orang-orang di daerah terkutuk sebenarnya. Nah, kalau orang yang di daerah berkat, nanti Anda baca di dalam kitab Amsal, saya lupa ayatnya. Orang benar makan kenyang, amin. Orang benar makan kenyang. Ya. Nah, orang benar makan kenyang. Kenapa orang bekerja keras? Karena khawatir. Kalau aku nggak kerja, aku nggak bisa makan. Kekhawatirannya. Tuhan bilang hal kekhawatiran. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambahkan sehasta dalam hidupmu? Jangan khawatir.
tentang apa yang dicari oleh bangsa-bangsa itu telah disediakan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Jangan hidup di daerah kutub. Pikiran duniawi itu adanya di daerah kutub. Ya, bumi itu terkutuk. Kalau nggak diolah, bumi itu males. Coba saudara, ya, Anda punya tanah, Anda biarin. Mengeluarkan hasilnya sendiri enggak? Enggak, yang tumbuh onak, betul? Ketika diolah baru ada. Sejak kapan bumi itu jadi males? Sejak kena kutuk. Dulu awalnya Adam nggak perlu bercocok tanam. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan hasilnya. Amin. Awalnya begitu. Apa saja yang diperlukan oleh Adam tumbuh sendiri, saudara. Yang menumbuhkan siapa? Allah langsung. Nggak perlu ditanam oleh Adam dulu, enggak. Tapi sekarang manusia harus melakukan itu. Itu konsep dunianya. Tapi orang yang tinggal di dalam kerajaan Allah, prinsipnya beda. Kalau saya tidak kerja keras, bagaimana saya bisa makan? Itu pikiran duniawi. Nah, kalau saya ada di dalam kehendak dan rencana Allah, Allahku sanggup memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Itu slogan-slogan yang diucapkan oleh Paulus. Karena Paulus memiliki pikiran Kristus. Amin. Nah, tapi kalau Anda jadi orang malas, Anda jangan ikutin slogannya Paulus. Tapi kalau Anda benar-benar sedang ada di dalam kehendak Allah, saya yakin, ya, Allah itu akan mencukupi semua apa yang Anda butuhkan. Nah, terus orang dunia juga berpikir begini, saudara. Ini pikiran dunia. Kalau saya sakit, harus minum obat. Ya, kalau saya sakit, saya harus minum obat. Saudara, saya tidak anti obat. Ya, saya juga tidak anti rumah sakit. Tapi sekarang tergantung. Ya, kalau imanmu masih kurang, Anda masih perlu obat. Anda masih perlu rumah sakit, Anda masih perlu dokter. Tapi kalau imanmu sudah bulat, Anda nggak perlu obat, Anda nggak perlu dokter, Anda nggak perlu rumah sakit. Amin. Cukup bilur Yesus. Amin. Sudah menyembuhkan saya. Nah, jadi sekarang lihat nih. Konsentrasi Anda, ya, fokus Anda, benar-benar Anda punya pikiran seperti Kristus atau enggak? Kalau pikiran duniawi, ketika Anda sakit, apa yang Anda pikirkan pertama kali? Kotak P3K, ya, lari ke apotek, ya, nah, cari obat itu. Terus ada lagi nih, ya, apa lagi nih? Ini contoh-contohnya ya. Saya sakit asam urat, kalau kurang tidur 5-6 hari lamanya. Ya, nah terus saya kena asam urat bila makan oncom, ya, makan kacang panjang dan kacang-kacangan yang lain. Nah, terus ada lagi ya. Saya sudah tua dan tenaga saya sudah amat berkurang. Nah, saudara, Anda lihat ya, ada orang namanya Kaleb bin Yefune. Ya, Kaleb bin Yefune. Ketika umurnya 85 tahun, dia datang kepada Yosua, dulu sahabatnya mengintai di Israel, di tanah perjanjian itu, tanah Kanaan. Ya, lalu Kaleb itu bilang gini, berikan apa yang menjadi bagianku. Yang mana? Itu Hebron. Hebron itu kampungnya raksasa. Banyak suku enak yang ada di sana. Lalu Yosua itu melihat postur yang ada di depannya ini. Wah, sudah kakek-kakek kayak begini. Lalu mencoba untuk barter. Ya, udahlah, kan sudah banyak yang dibebaskan.
kamu ambil aja yang sudah dibebaskan. Itu biar untuk anak-anak muda saja. Si Khalidnya tersinggung loh. Lu jangan lihat casing gua ya. Umur boleh tua, tapi semangat masih 45 tahu. Kekuatanku masih sama seperti kita mengintai dulu. 45 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau sudah tua jangan berpikir tenagamu kurang. Amin. Tetap sehat. Amin. Ingat Musa. Musa itu umur 120 tahun bukan? Baru mati. Matanya belum kabur. Nggak pakai kacamata. Nggak pakai softlens. Ya. Musa nggak pakai kacamata, nggak pakai softlens. Nah, masih bisa naik Gunung Nebo. Umur 120 tahun masih lincah. Nah, kekuatannya masih kuat. Anda lihat, umur ya, itu nggak jadi persoalan. Asal engkau melekat dan dekat dengan Tuhan. Amin. Kenapa Musa begitu kuat? Tetap kuat di masa tuanya. Karena dia sering menghadap Tuhan. Sering ngobrol dengan Tuhan. Kekuatannya belum hilang di umur-umur itu. Saudara. Nah, yang sudah merasa, aduh udah tua nih. Ya, rasanya udah nggak kayak dulu, segala macam gitu. Buang itu pikiran seperti itu. Memang umurku sudah tambah. Hampir lakcap. Hampir 60 gitu loh. Tapi kekuatanku ya nggak kalah sama si ABG. Anak baru gocap. Nah, saudara, gitu loh. Anda mulai loh, excited gitu loh. Ya. Tetap kuat. Amin. Di dalam Tuhan. Amin. Nah, terus saudara. Oke. Nah lagi. Ya, supaya mendapat banyak uang, saya harus berdagang. Nah, ya, terus setan harus dihancurkan dan dienyahkan dari tempat kita. Nah, ini salah satu pikiran lagi nih, ya. Setan harus dihancurkan. Ya. Setan itu bukan dihancurkan. Ya. Itu bukan hak Anda untuk menghancurkan. Dia akan dihancurkan nanti kalau dia nggak mau bertobat. Ada saatnya. Yang menghancurkan siapa? Tuhan sendiri. Anda tugasnya adalah menjadi duta perdamaian. Memperdamaikan mereka. Amin. Nah, saudara, sekarang apa yang harus kita lakukan? Semuanya itu adalah pikiran duniawi yang harus ditahirkan keberadaannya di dalam otak Anda. Sampai tak ada satupun tertinggal, sebaliknya kehendak Anda membuat semua perkataan doa Anda menjadi konsekuen. Sesuai dengan perkataan yang Tuhan bukakan kepada Anda. Bila Anda menjadi satu dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus dan Allah Bapa berkata demikian. Ya, nah berkatalah demikian. Ya, kalau Anda menyatu dengan Tuhan, Anda bersama dengan Tuhan, Anda boleh dalam doa Anda bisa katakan begini. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mari kita berkati hari ini. Jadi sepanjang hari, Anda punya kesadaran, Anda nggak sendiri. Anda bersama dengan Bapak, Anda bersama dengan Tuhan Yesus, Anda bersama dengan Roh Kudus. Jadi walaupun secara fisik Anda seorang diri, Anda sebenarnya 4. Betul ya? Anda, Bapak, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, Anda bisa berkata, selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Mari kita berkati hari ini, sehingga hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat. Amin. Siapa yang pernah doa seperti itu? Kalau belum, coba besok pagi. Ya, besok pagi coba berdoa begitu. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Mari Bapak, mari Tuhan Yesus, mari Roh Kudus, kita sama-sama berkati hari ini menjadi hari yang penuh dengan berkat. Nanti semua yang Anda jumpai apa? Berkat, 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 berkat.
Kenapa? Anda awali dengan memberkati bersama dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya. Nah, orang yang memiliki pikiran atau menyatu dengan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus juga bisa berkata seperti ini. Terima kasih untuk makanan ini Bapak. Kita berkati bersama-sama. Kita berkati bersama makanan bagi tubuh kita ini. Nah, dia ada di dalam kita. Kan Anda menjadi satu paket kan? Dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Nah, paket tubuh Anda. Anda makan. Sebenarnya yang butuh makan siapa? Yang punya tubuh. Bukan hanya Anda. Termasuk Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Jadi makanan ini kita berkati ya bersama untuk tubuh kita. Tubuhmu juga tubuhnya Bapa, tubuhmu juga tubuhnya Yesus, tubuhmu juga tubuhnya Roh Kudus. Amin. Nah, jadi kalau makan, jadi yang makan termasuk Allah Bapa. Jadi sekali-kali Anda nanya dong, Allah Bapa dan Roh Kudus, pengen makan apa, gitu ya. Lalu Allah Bapa bilang, aku mau karedok. Enak nih, ya. Atau mungkin aku mau nasi bakar ikan cakalang. Bukan ikan kemarin, tapi ikan cakalang. Sekarang maksudnya. Ikan cakalang. Wah, ya. Nah, terima kasih untuk makanan ini Bapak. Kita berkati bersama makanan bagi tubuh kita ini, ya. Ada lagi saudara, satu lagi ya. Nah, mari kita kerjakan bersama pekerjaan hari ini, Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Katakan apa yang harus kita kerjakan dahulu. Jadi apapun aktivitas Anda, pastikan Anda bersama dengan Dia. Anda libatkan Dia. Mari kita kerjakan bersama pekerjaan ini. Mungkin Anda diizinkan oleh Tuhan untuk dagang. Ya. Jadi ketika Anda nunggu toko atau sedang berdagang itu, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus juga ikut di situ kan. Nah, Anda disuruh buka restoran. Menunya apa? Menu yang cocok apa? Jangan menurut idemu sendiri. Kamu menurut idemu sendiri nanti bisa nggak laku. Ya. Nah, ada dulu salah satu murid kami. Ya. Memang hobinya buka restoran. Wah, buka di sana, ya. Akhirnya pindah lagi ke sebelah lagi, ke tempat lain dan sebagainya. Itu berapa kali saya diminta untuk mendoakan setiap dia pindah tempat baru, berdoaan 3 atau 4 kali. Ya. Terus, tapi kok kenapa ya? Kok nggak laku-laku gitu loh. Ya. Saya sendiri sempat berpikir seperti ini. Lalu, satu kali ngobrol nih, gitu ya. Tentang menu. Ya. Terus dia bilang gini, aku nggak srek nih kalau jualan yang gitu-gitu. Oh, dari situ tuh langsung Roh Kudus bilang, dia kekeh dengan kemauannya sendiri. Lalu waktu belajar pemuridan, dia ikut kelas pemuridan, dapat ayat ini sudah, ya, pernyataan ini. Mari kita kerjakan bersama pekerjaan hari ini, Bapak, Tuhan dan Roh Kudus, katakan apa yang harus kita kerjakan dahulu. Harusnya menu yang kamu jual harusnya nanya Roh Kudus dong. Bukan kamu pengen jual soto. Pokoknya soto gitu loh. Belum tentu. Siapa tahu Roh Kudus bilang atau Bapak bilang, ya, jual nasi pecel. Nasi pecel Solo, wow, atau nasi pecel Madiun. Ya. Nanti resepnya tanya orang Madiun. Nah, siapa tahu, gitu. Nah, bisa seperti itu. Nanya sama Tuhan. Ya, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, saudara. Coba Anda belajar, libatkan tuh Tuhan dan tanya idenya Tuhan itu apa. Ya, nah kalau sudah selesai lalu Anda mau tidur, Anda pun yang sudah bersatu dan punya pikiran Kristus,
Anda juga bisa berkata begini, dalam doa sebelum tidur nih. Bapak, Tuhan dan Roh Kudus, terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Mari kita istirahatkan tubuh kita ini agar segar kembali untuk tugas besok. Biar malaikat meronda sepanjang malam sehingga tak ada roh-roh jahat yang mengganggu istirahat kita. Nah, ini doa tidurnya sudah, ya. Ya keren ya. Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih untuk kerjasama kita hari ini. Mari kita istirahatkan tubuh kita. Karena tubuhmu juga tubuhnya dia, bukan? Agar segar kembali untuk tugas besok. Dan soal meronda yang menjaga itu bukan Bapak, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Anda bisa minta malaikat untuk meronda sepanjang malam sehingga tidak ada roh jahat yang mengganggu istirahat itu. Amin. Nah, saudara. Jadi mulai belajar masuk menyatu sampai Anda punya pikiran konsepnya Yesus, konsepnya Bapak, konsepnya Roh Kudus itulah yang sedang Anda lakukan, sedang Anda jalankan. Betul? Nah, ingat saudara, bahwa kita ini adalah duta perdamaian. Betul? Duta perdamaian. Memahami pikiran Allah Bapa dan kehendaknya membuat kita berpikir dan menginginkan hal yang serupa. Terlepas dari rasa dendam dan benci kepada makhluk-makhluk jahat yang telah merugikan kita bertahun-tahun. Kita tetap harus sehati dan sepikir dengan Dia. Karena hati Bapa ingin mendamaikan segala sesuatu baik yang di surga maupun di bumi dan di bawah bumi kepada dirinya sendiri. Maka kita tetap harus menyalibkan perasaan hati kita di kayu salib agar perasaan dan keinginan Bapa yang terjadi. Hati ini harus dikuasai sepenuhnya dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Nggak boleh ada dendam dan benci. Sekalipun terhadap setan-setan. Kita hendak dijadikannya duta perdamaian kekal untuk membawa berita perdamaiannya kepada semua makhluk itu agar semua tak terkecuali mau berlutut di bawah ya kaki Tuhan Yesus dan lidah mereka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tentunya terlepas dari kenyataan apakah mereka mau didamaikan dengan Allah atau tidak. Ini proyek besar yang sedang dikerjakan Bapa melalui kita. Agar akhirnya nanti Tuhan Yesus menaklukkan dirinya kepada Bapa. Oke, saudara, kita akan lihat beberapa ayat untuk menutup ya malam hari ini. Efesus 2:14-16, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan itu pada salib itu. Amin. Segala bentuk perseteruan harus dilenyapkan. Ingat nih ayat ini ya. 1 Korintus Efesus pasal 2 ayat 14 sampai 16. Ya, khususnya ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah melalui salib dengan melenyapkan perseteruan. Dendam, benci, marah. Siapa di sini yang masih berseteru? Kau dengar nama itu disebut tuh rasanya kuping panas sekali. Jangan sebut nama itu, Pak. Sebut yang lain saja. Hatinya enggak damai kalau dengar si nama itu, ya. Ya. Nah, saudara, buang ya, lenyapkan perseteruan. Kalau Anda masih punya hati dendam, marah, benci, berseteru, Anda nggak layak, nggak pantas untuk dijadikan sebagai duta perdamaian. Damai itu harus melimpah di dalam hidup Anda. Melampaui segala perasaanmu, melampaui segala pikiranmu, melampaui segala keadaanmu. Damai itu harus mengembang
besar sekali. Sampai akhirnya Anda kelebihan damai itu. Dan Anda lebih cepat dan mudah untuk berdamai dan memperdamaikan segala makhluk itu kepada Bapa. Amin. Nah, 1 Korintus 15 ayat 27 sampai ayat 28. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ya, di bawah kakinya. Tapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan di bawah dia. Yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Saudara, 1 Korintus 15 ayat 27-28 itu ayat yang paling susah. Ya, kata beberapa rekan hamba Tuhan. Ya, karena apa? Siapa menaklukkan diri kepada siapa? Itu ya. Nah, kenapa? Karena ya Tritunggalnya masih keliru. Ya, pokoknya Allah itu hiji. Nah, udah begitu bingung ketemu ayat ini. Ya, segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus dan ia sendiri sebagai anak menaklukkannya, tapi dia tidak ditaklukkan juga, ya tidak termasuk di dalamnya. Nah, ini bicara tentang Allah Bapa dan Tuhan Yesus, bukan? Semuanya nanti. Jadi segala makhluk itu atau segala sesuatu itu harus ditaklukkan dulu di bawah kaki Kristus. Nah, sekarang ini merupakan proyek yang sedang digalakkan oleh Allah Bapa. Berdasarkan Kolose 1, 19-20. Kita dilibatkan dalam proyek ini bersama dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menaklukkan. Bagaimana caranya? Nah, mereka harus dikasih ngerti bahwa Bapa itu sangat mengasihi mereka dan darah Tuhan Yesus disediakan untuk mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jalan damai dengan darah salib Kristus itu untuk segala makhluk supaya berdamai dengan Bapa. Nanti kalau sudah berdamai dengan Bapa ditaruh di bawah kakinya Yesus. Nah, kalau semua sudah ditaklukkan di bawah kaki Yesus, nanti Yesus sendiri akan masuk menaklukkan dirinya kepada Bapa. Ibrani 2 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Namun, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada satupun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini kita belum melihat segala sesuatu ditaklukkan kepadanya. Ya, taklukkan kepadanya. Nah, saudara, faktanya belum kita lihat. Ya, nah, bahwa segala sesuatu ditaklukkan, ini merupakan nubuatannya. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu tanpa kecuali pun. Walaupun faktanya belum sekarang. Tapi Bapak sangat optimis. Bapak percaya bahwa musuh-musuhnya akan ditaklukkan di bawah kaki anaknya nanti. Oleh karena itu berita ini harus diberitakan kepada semua orang Kristen supaya ngerti. Kalau pelayanan ketemu dengan setan-setan, dengan orang mati, dan sebagainya, mereka yang belum berdamai dengan Bapak, kita punya misi. Dengan mengadopsi hatinya Bapak ini, sekarang tugas kita menjadi duta perdamaian. Memperdamaikan mereka dengan Bapak itu. Amin. Oke, episode ayat terakhir, Filipi 2, ayat 10 sampai ayat 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, ayat terakhir banget. Wahyu 5 ayat 13.
Lalu aku mendengar semua makhluk yang di surga dan di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Oke, saudara, tentang kemerdekaan dan kemuliaan anak-anak Allah sudah selesai malam hari ini. Ya, puji Tuhan atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Yuk.